Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja, para adik-adik sekalian yang berbahagia, dan juga para pemirsa NH Channel di mana saja berada. Ada pantun naik kereta turun di kota, berangkat subuh dari Rawajati. Walaupun kita jauh di mata, tapi insya Allah selalu dekat di hati. Amin. Pantun buat Pak Edi yang sedang ulang tahun. Kemana ada ya Pak Edi ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Panen padi tiap tahun, makan ketan campur sama semur. Pak Edi, selamat ulang tahun. Semoga Allah berikan kesehatan dan panjang umur. Amin. Yang belum dapat laktir, hubungi yang bersangkutan ya Bu ya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun, pasal alladzi yathuru minan najasati salasatun. Al-khamru idza takhallalat binafsiha wa jildul maitati idza dubiga wa ma syara hayawanan. Alladzi yang yathuru menjadi suci minan najasati daripada najis-najis salah satunya, yakni ada 3. Jadi barang najis itu bisa menjadi suci itu ada 3 hal. Jadi awalnya najis tapi dia bisa berubah menjadi suci. Jadi barang najis berubah jadi suci. Ya, ada 3. Udah tahu belum Bu? Belum, karena belum saya kasih tahu. Kalau saya belum kasih tahu, ibu-ibu udah tahu, berarti ibu-ibu so tahu. Ya kan? Ya orang belum dikasih tahu udah tahu. Yang pertama al-khamru idza tahallalat bi nafsiha. Al-khamru, khamr idza tahallalat bi nafsiha, yang menjadi cuka dengan sendirinya. Jadi homer itu kalau orang Arab anggur yang diperes, anggur atau korma
korma, potong-potong, direndam di air, sampai lama mengalami proses kimia, lalu menjadi homer, menjadi minuman, udah berbusa, itu diminum. Kalau diminum mabok, ya, itu namanya homer. Kalau di kita nggak ada homer, adanya bir. Nah, orang kalau hanya memahami Al-Quran saja, dia nggak memahami kias, nggak memahami ijtihad, nggak belajar dengan ulama, bingung. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal ajlamu rizqu min amali syaitan. Sesungguhnya homer wal maisir judi rizqu min amali syaitan, najis perbuatan syaitan. Dibilang homer nggak ada, berarti di Indonesia nggak ada homer, berarti adanya bir, vodka, mensen, whisky, kan? Itu berarti halal dong. Orang nggak ada di Quran. Nah ini karena dia nggak memahami yang namanya kias. Ya. Orang belajar agama langsung ke Quran, sama aja orang betulin listrik, nggak tahu listrik, ngebetulin listrik, ya kesetrum. Ya harus orang yang ahlinya, maka adanya kias. Nah, homer sama whisky sama bir samain dulu. Zaman Nabi nggak ada, adanya di zaman sekarang bir. Nah, dilihat ilatnya, penyakitnya apa nih? Homer memabukkan, haram. Bir coba diminum, mabuk nggak? Mabuk, berarti sama. Ilatnya sama, haram jadinya. Itu namanya kaidah usul fikihnya al hukmu ma'al illati wujuman wa adaman. Adanya hukum itu tergantung adanya ilat atau tidak. Sama-sama memabukkan. Tape juga begitu Bu, tape kalau direndam aja tuh tape, didiemin aja lama-lama dia berbusa tuh, mengalami fragmentasi, ya kan, melalui proses kimia, diminum mabok, haram tape, haram. Ulinya haram gak uli? Enggak. Uli kita pakai serondek kan enak tuh, iya kan? Tuh. Ya, jadi ketan kental, Ibu ya. Nah, homer begitu tuh, homer, bir semuanya. Homer itu haram, najis, tapi dia berubah jadi cuka yang gak najis melalui proses yang alami. Jadi ditaruh aja tuh di botol, lama-lama berbulan-bulan berubah jadi cuka, maka boleh cuka suci, boleh dipakai. Tapi syaratnya perubahannya itu tidak melalui zat kimia atau campuran obat-obat, nggak boleh. Ada batu satu aja jatuh ke bir, lalu berubah jadi cuka, nggak boleh, nggak sah. Harusnya dia sendiri mengalami proses. Nah, tuh. Jadi homer, minuman keras, najis, itu memabukkan, bisa menjadi suci dengan sendirinya, menjadi cuka. Itu yang pertama, yang najis menjadi suci. Yang kedua, wajildul maitati idza dubigo, yaitu kulit bangkai apabila udah disamak jadi suci. Bangkai ada kambing mati, kulitnya dikeset, itu namanya disamak. Lalu dibersihin kulitnya tuh, dipakein yang sepet-sepet. Pakai daun apa gitu yang bikin sepet, yang pahit-pahit, daun mahoni apa buah mahoni ya, pakai pahit, dijemur kering, maka itu bangkai, kulit bangkai jadi suci. Boleh dipakai buat itu Al-Quran, apa namanya, sampul, buat sejadah juga boleh, karena udah suci, karena disamak, dibersihin.
kulitnya dibersihin, ada bekas minyaknya, daging-dagingnya dikit dibersihin, dipakai ramuan-ramuan yang pahit, yang sepet, lalu dijemur itu kulit kambing jadi suci, boleh dipakai buat tas. Tuh, gitu. Syaratnya binatang bangkainya bukan binatang yang diharamkan. Kulit anjing boleh nggak? Kulit anjing nggak boleh, karena anjing itu najis, haram, nggak boleh. Yang boleh tuh kayak sapi mati, sapi bangkainya, kambing ketabrak mobil, ya kan? Nah itu boleh diambil kulitnya. Tapi kalau babi, anjing nggak boleh tuh. Apalagi babi mah itu lebih buruk daripada anjing. Iya, kita dijilat anjing aja itu harus dibersihin kata Nabi 7 kali. Salah satunya dengan debu. Boleh awalan debunya, boleh di tengah-tengah, boleh di akhir, boleh. Nah, tapi ya kalau menurut saya mendingan di awalan. Jadi pakai debu dulu, dikucek-kucek itu bekas jilatan anjing. Nah, kenapa harus pakai debu? Kan sekarang ada sok apa? Sunlight ya. Nah, ada rinso, ada sabun. Nah, kenapa? Oh, rahasianya sekarang baru tahu. Kenapa Nabi menyuruh kita pakai debu kalau dijilat anjing? Karena kalau pakai sunlight, pakai sabun, itu bakteri anjing nggak mati sama sunlight, jadi masih ada tuh. Tapi kalau pakai debu, ternyata setelah diteliti debu itu punya bakteri yang bisa membunuh bakteri anjing. Tuh debu, tuh, bagusnya debu tuh. Makanya kenapa orang tayamum pakai debu gitu. Kan kita belum tahu tuh, kita hanya ngikut aja. Pakai 7 kali, salah satunya dengan debu, 6-nya dengan air kalau dijilat anjing. Makanya jangan dekat-dekat anjing, ntar dijilat gitu ya, bahaya Pak Sugi ya. Jangan suka main dekat-dekat anjing Pak Sugi, ntar dijilat. Tuh, apalagi sama babi, waduh tuh babi makanannya jorok ya, jorok sekali. Dia kalau nggak lodoh nggak dimakan. Tuh kalau udah lodoh, udah bau apa baru babi makannya yang lodoh-lodoh. Makanya manusia, orang Islam nggak boleh makan anjing, makan babi. Kenapa? Bukan karena ada cacing pitanya saja yang berbahaya, tapi setelah ditemukan oleh seorang ilmuwan namanya Alex Carroll kalau nggak salah ya, itu di dalam binatang babi dan anjing itu ada senyawa kimia yang kalau orang makan itu nanti sifat-sifat anjing dan babi nular ke orang itu. Iya. Jadi kalau makan anjing babi itu nanti sifat anjing itu akan ngikut sama yang makan, sifat babi juga. Apa sifat-sifatnya? Salah satunya kalau babi itu nggak punya rasa cemburu sama pasangannya. Pasangannya diituin sama babi yang lain dia nggak marah. Tuh. Nah, orang kalau makan babi nggak ada punya sifat cemburu. Hati-hati. Dan babi di mana-mana Bu jalannya nunduk. Kenapa dia jalannya nunduk? Karena dia malu sama bapaknya babi, gitu ya. Iya benar ya. Iya Bu ya, Bu RT ya. Ya kan dia nunduk aja, dia malu. Emaknya, babanya babi. Oh, ya. Ibu udah serius aja Bu ya. Nah boleh jadi bangkai bila disamak maka dia menjadi suci. Yang ketiga wa masoro hayawanan, yaitu sesuatu yang hewan sekalipun asalnya najis. Ya, seperti ulat yang tumbuh pada bangkai. Misalnya belatung. Kan bangkai itu. Nah, bangkai tikus apa? Ntar dia lama-lama ada belatung tuh dari situ. Bangkainya najis. Nah, belatungnya enggak najis. Wah, boleh dimakan dong belatung. Enggak boleh. Hanya binatangnya enggak najis. Suci, tapi enggak boleh dimakan karena ilatnya
menjijikan. Iya, sesuatu yang menjijikan nggak boleh dimakan. Dan kodok, boleh nggak kodok dimakan? Nggak boleh, karena kodok hidup di dua alam. Dia amfibi, binatang amfibi. Kadang di daratan, kadang di air. Kadang di tanah, kadang di air. Amfibi, sama kayak bencong, ya kan? Bencong kan manusia amfibi, ya kan? Ya kan? Iya. Bencong tuh makan kedong-dong pakai buah atep. Dulu bencong, sekarang tetep. Ya. Sama tuh bencong. Dulu ada Pak Haji, bencong masuk ke toilet. Dia kencingnya berdiri, yang namanya dia laki, tapi dia perempuan, kencingnya berdiri. Lagi kencing kentut tuh, lagi kencing kentut. Kata Pak Haji, lu kencing sambil kentut lu. Pak Haji, hujan aja ada geluduknya, gitu kata dia. Bisa aja ngebalikinnya ya bencong. Nah, ya ini mah cerita Bu, bukannya saya cerita. Masa iya saya ngeliatin bencong? Sesuatu hewan yang asalnya najis, bangkai, lalu muncul makhluk namanya belatung, ulet. Nah itu suci, nggak apa-apa. Kan kita makan pete ya Bu ya, kan suka dalamnya suka ada ulatnya kan. Tapi kadang-kadang kita makan aja kan, nggak apa-apa, suci gitu. Ya, tapi kalau dari belatung najis tuh, ya. Nah, kan orang-orang kadang-kadang kalau saya mah ya saya buangin geli, ya. Tuh. Jadi binatang pun ada yang boleh dimakan, ada yang nggak boleh. Ada yang cakarnya tajam tuh, kayak burung elang apa, itu jangan dimakan. Ya, jangan dimakan. Harimau, buaya, tuh, itu binatang buas, nggak boleh dimakan. Gitu. Apalagi kepiting ya, yang nggak boleh kepiting apa rajungan, pasang. Kepiting ya, nah itu di JB ada tuh dijualin tuh di JB tuh, dia bareng sama kerang ya, ketahuan beli ini berarti ya. Nah itu jangan dibeli tuh. Saya udah mau beli tuh nggak jadi. Kata abang-abangnya, Pak, ini kalau secara fikih, waduh pinter nih berarti nih, tukangnya fikih. Kalau orang tahu fikih ini nggak boleh Pak, ini kepiting. Oh bukan rajungan? Bukan. Oh kalau kepiting nggak. Ya kalau rajungan boleh, kepiting haram. Kepiting. Karena kepiting itu hidupnya di dua alam, ya, di dua alam. Ya, kalau rajungan boleh. Ikan boleh nggak ikan? Boleh, semua di laut boleh dimakan. Bahkan anjing laut aja boleh. Potong dulu. Iya, ada yang bilang Imam Hanafi boleh anjing laut karena hidup laut itu halal bangkainya. Ikan apa? Nggak perlu dipotong ikan. Kemarin ada jamaah nanya sama saya, Pak Ustadz kalau lele digetok bagaimana itu? Lele digetok kan kalau mati lele digetok. Haram nggak tuh? Enggak. Yang enggak, ya lele mah. Jadi ada ayam. Ayam ketabrak motor Bang Darman. Kelompok. Kita potong, kita goreng. Halal apa haram? Halal apa haram? Belum tahu. Hah? Oh belum tentu. Bisa halal, bisa haram. Harus kita lihat dulu, adakah yang namanya hayatun mustaqir, kehidupan sesaat. Kalau dia matinya ditabrak motor Bang Darman, kakinya cuma kelepek-kelepek sayapnya. Nah ini nggak ada kehidupan ini, jangan dipotong. Dia udah diem aja, cuma gerak-gerak dikit doang. Itu udah nggak ada kehidupan. Itu sudah bangkai. Tapi kalau ayam itu berdiri, dia duduk lagi. Sempat papi juga, dia duduk lagi. Dia berdiri lagi. Nah itu masih ada kehidupan. Cepat-cepat dipotong. Oh, boleh. Tapi kalau ayam udah diem aja, tinggal gerak-gerak dikit doang, nggak boleh. Karena itu udah sakratul maut. Dia udah nggak mau. Tapi kalau ayam itu masih sempat berdiri, dia lari, sempoyongan, jatuh,
dia bangun lagi duduk sempoyongan jatuh, ya kan? Nah itu boleh dipotong karena dia masih hidup, gitu ya. Jangan sembarang aja main potong-potong aja. Lihat dulu ada kehidupan apa enggak, gitu. Ya Bu ya, paham ya Bu ya? Sekarang macam-macam najis. Faslun an najasatu salah satu. Najis itu ada 3 najis. Mughallazatun wa mukhaffafatun wa mutawassitatun. Pertama najis mughallazoh, najis yang berat, anjing dan babi itu namanya mughallazoh, najis tingkat yang paling berat. Nah, bersihinnya itu yaitu tadi 7 kali, salah satunya dengan debu. Nah, itu berat ya. Wa mukhaffafatun, ada yang ringan, najis ringan. Contohnya kencing bayi umur 2 tahun apa 2 bulan nih? 2 bulan kali ya. 2 bulan belum makan apa-apa, belum makan nasi uduk, belum makan gemblong, belum makan pete. Ah, itu berarti ya nggak boleh itu ya. Itu mau udah gede berarti ya. Baru minum susu doang. 2 bulan minum susu doang. Nah, itu najisnya najis ringan. Kalau dia pipis, kena baju kita cipretin air aja. Nah, bersih. Udah nggak apa-apa. Tapi kalau bayi itu udah makan bubur, ya, udah susu juga apa, nah itu harus dibersihin dengan sabun, bersihin dulu. Tapi kalau bayinya masih 2 bulan, belum ukurannya belum makan apa-apa, baru susu doang, gitu. Nah, itu namanya najis muhaffafah, ringan. Ada lagi mutawassitotun, yaitu najis pertengahan. Nah ini banyak nih najis pertengahan nih. Ada air kencing, ada mazi. Nah mazi, wadi. Mazi itu yang keluar dari kemaluan laki-laki setelah keluar sperma. Nah setelah keluar sperma biasanya dibarengin sama keluar cairan warnanya bening. Kalau sperma kan agak butek, keluarnya dia akan muncrat. Kalau sperma kayak itu Shimizu, ya kan? Shimizu tuh, ya, yang merek Shimizu apa tuh namanya tuh? Kompai ya, mencrot. Itu manusia sehebat apapun manusia, nggak bakalan bisa mencegah keluar air mani, keluarnya pelan-pelan, nggak bisa manusia. Ya, nah itu airnya mazi. Nah, wadi, nah sama wadi. Kalau habis tegang, lemes, keluar cairan itu wadi. Ya, jadi yang keluar tuh di laki-laki tuh ada air seni, air kencing, ada air mani, ada wazi, ada wadi, ada mazi, ada wadi, ada 4 yang keluar. Tuh dari saluran laki-laki. Semuanya najis kecuali air mani. Lagi sholat nih Allahu Akbar, keluar air mani, nggak batal sholatnya. Cuma kenapa dia keluar air mani ya sih, gue bingung. Itu masalahnya. Ya nggak Pak Sugi? Kenapa itu? Apa keluar air mani mikirin apa sholat? Ya, insyaallah. Jangan-jangan dia duda keren, duren sawit, duda keren, gak gablek duit. Apalagi maaf kotoran, tahi itu maaf tuh tahi, tahi ikan, tahi belalang itu juga sama tuh. Nanah, darah itu juga sama najis, namanya najis mutawassithah gitu ya. Ada nanah, darah. Kalau lagi sholat tiba-tiba keluar ada bisul keluar tuh nanah, dia pecah, keluar dikit nggak batal sholatnya kalau sedikit. Tapi kalau keluarnya sampai banyak, kalau kayak keluarnya dikit kayak duit kecil tuh yang duit gocapan tuh nggak apa-apa, masih dimaafin. Tapi kalau keluarnya udah banyak atau darah nyamuk,
Kalau dikit nggak apa-apa, kalau banyak, nah darahnya itu banyak tuh nggak boleh, yang najis sholat. Kayak ibu-ibu pakai baju panjang tuh kadang-kadang hujan, kecepretan, nggak apa-apa, bersihin aja gitu itu pakai air dikit, nggak apa-apa. Jangan nggak sholat ntar aja di rumah pakaiannya najis tuh, banyak kan ibu alasannya begitu tuh. Iya, kalau jalan-jalan tuh alasannya begitu tuh. Emang kenapa nggak bawa mukena? Iya kan? Bawa pakaian ganti kenapa nggak bawa? Tuh. Sholat yang begitu penting aja nggak dianggap penting. Pentingnya jalan-jalan, iya kan? Nah, ya. Jangan Bu ya, kalau sholat itu jangan sampai ditinggal karena itu adalah pokok agama sholat itu. Apalagi minuman, arak. Nah, minuman bir tuh najis tuh. Gimana kalau sholat bawa bir? Nah, kalau di plastik nggak apa-apa. Iya, dia plastik dikantongin sama dia. Pak, sholatnya tetap sah. Karena itu adanya di plastik. Apa-apa. Yang haram itu mabukan adalah diminum. Gitu ya. Cara mensuci najis paslun al-mughallazatu tadmuru bisab'i qosalin ba'da izalati ainiha ihdahunna biturab. Najis mughallazo itu bisa suci kembali dengan 7 kali cucian. Salah satunya dengan memakai tanah. Sebagaimana hadis Nabi, tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu ayaghsilahu sab'a maratin ulahunna biturab. Rawahu Muslim. Riwayat Imam Muslim. Cara mensuci bejana di antara kamu, idza walagha fihil kalbu, apabila dijilat anjing, ayaghsilahu sab'a maratin. Hendaklah dicuci 7 kali, lalu dicampur salah satunya dengan tanah. Wal muhaffafatu taturu bi rasil ma'i. Najis muhaffafah, najis yang ringan itu cukup dipercikin air padanya merata. Tapi kalau najis yang mutawasito itu dicucinya harus benar-benar, bersihnya harus hilang. Apa yang hilang? Pertama, warnanya. Kedua, rasanya. Ketiga, baunya. Tuh, ya, najis pertengahan, mutawasito. Cara ngilanginnya pertama warnanya. Kalau ada air kencing bayi apa udah anak yang udah 2 tahun lebih, di rumah, itu lihat, jangan langsung dipel. Kalau dipel, disiramin air, itu mutanajis namanya, mustakmal. Mutanajis itu artinya semuanya kena najis. Tuh, hati-hati. Jadi cara kebersihinnya, ambil tisu, sesuatu yang bisa menyerap. Jadi dilokalisasi dulu tuh tempatnya yang tadi ada najis. Bersihin, kalau nggak pakai topo apa Bu. Nah, baru kemudian pakai lap basah air. Baru kemudian pakai sabun dikit atau pakai cairan. Dibersihin, baru dipel. Gitu. Hati-hati. Karena najis mutawasito itu ada 2. Ada yang ainiyah, ada yang hukmiyah. Ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Kadang-kadang yang berbahaya yang nggak kelihatan. Ya kan? Kencing anak kita. Kemudian kita sholat, ambil wudu lewat situ, udah kering, udah hukmiyah, nggak kelihatan, cuma hukumnya masih ada. Kita injak sejadah, tuh, maka sejadahnya najis, maka sholatnya nggak sah. Hati-hati. Hanya kalau di rumah, kalau bisa mah pakai sendal Bu, Pak, sendal yang buat sholat. Di rumah aja pakai sendal. Khawatir, apalagi kita punya anak kecil, itu. Harus dibersihin bener-bener. Pulang kerja bapaknya gerah, buka baju, dia tidur di ubin, keluar keringatnya basah, nempel. Nah tadi ini belum dibersihin sama emaknya. Ada bekas najis, bekas kencing. Akhirnya di badannya nempel najis. Dipakai buat sholat, dia nggak tahu, maka sholatnya tidak sah. Makanya hati-hati dari sesuatu yang sebenarnya enteng, ringan, bisa menimbulkan dosa besar. Sholat nggak sah berarti dosa besar.
gara-gara najis. Hati-hati. Ini yang kadang-kadang disepelekan oleh orang. Hanya kita hati-hati kalau di rumah Pak Bambang pakai sendal. Kalau memang bersih kita yakin bersih nggak apa-apa. Tapi kalau hati kita kayaknya ragu, pakai sendal di rumah Bang Diki. Pakai sendal, apalagi kita punya anak kecil. Sejadahnya. Kalau sejadahnya mamanya kering, itunya kering, ubinnya, dipakai nggak apa-apa. Tapi kalau basah, nempel, najis. Badan kita kan kadang-kadang keringetan, basah. Nah ini hati-hati, jangan sampai harus hilang baunya, warnanya, rasanya. Begitu juga kalau kita cebok, kalau kita buang air besar, nah kita cebok jangan airnya cuma sedikit, pakai sabun, tuh bersihin, tuh habis bersihin sabun lagi, habis bersih pakai sabun lagi, tuh cium coba, udah nggak ada kayaknya nih. Baunya berarti udah najisnya hilang. Tapi kalau kita cium ini, saya masih ada ya baunya, berarti masih ada, jangan. Ya harus dibersihin lagi. Tuh, harus hati-hati. Kita harus selektif. Tuh, harus sensitif kalau mau gituan. Jangan sembarangan. Kencing juga begitu bapak-bapak. Banyakan kencing berdiri. Kalau kencing berdiri keluarnya enggak semua. Tuh, enggak semua. Tapi kalau kencing duduk, jongkok, itu keluar semua begitu tuh keluarnya tuh. Tapi kalau kencing berdiri kan begini. Gini nih. Ibu kenapa ketawa? Ini mah mic, Bu. Begitu tuh mic. Jadi kalau kita kencing duduk, itu jantung juga sehat, berdetaknya bagus. Tapi kalau berdiri itu mengganggu kesehatan jantung. Duduk, jongkok. Diurut. Bang Jono. Bang Mono dulu. Sampai lalu didorong. Dorongnya pakai apa? Pakai ngedehem. Keluar tuh 3 kali. Asal jangan jam 3 malam ngedehemnya. Waduh. Ya kesian. Ya orang lewat musola kita lagi kencing. Waduh. Anak. Gitu ya. Kalau udah biasanya tuh kalau kencing yang berdiri, apalagi buru-buru, cepet-cepet dia cebok, ntar dia jongkok, netes tuh keluar, ntar kena celana dalamnya, najis, dipakai sholat, gak sah. Tuh. Ini perlu saya sampaikan. Ini penting nih hal ini nih, ya tentang najis, tentang kebersihan. Makanya mohon maaf kalau saya mah pakai tisu. Ini mas saya cerita aja nih jujur nih. Saya mah kena khawatir, takut masih keluar. Saya pakai tisunya 10 biji. Saya lipat aja. Saya pakai pempes jadinya. Iya, ntar kalau memang saya mau sholat baru saya cebok lagi. Jadi suci. Celana dalam udah kena karena kehalingan di tisu. Begitu. Kalau kita alisul baul yang suka keluar, udah loncer, maklum lah ya, buatan Cina. Itu suka keluar mulu kalau kencing. Kalau kencing duduk tuh, kalau anjing kencingnya berdiri tapi kalau kita kencingnya manusia duduk sehat. Makanya di Malaysia itu WC toilet di rest area itu dibedain, namanya tandas. Ada non muslim, ada muslim. Kalau yang non muslim berdiri di Malaysia. Tapi kalau yang muslim duduk. Di Bandara Jeddah juga begitu. Bandara Jeddah itu semuanya duduk. Kalau mau pipis duduk. Cuma di Indonesia aja berdiri. Itulah karena kita itu tidak terlalu memperhatikan masalah fikih. Apalagi di mal-mal. Mohon maaf, kadang-kadang airnya nggak ada. Ya kan? Nggak ada air, Pak. Ya kan, tisu. Kadang-kadang tisunya banyak diambilin sama orang. Ya kan, nggak ada tisu, akhirnya emang sengaja kali biar kita pada sholatnya nggak sah kali ya. Hanya hati-hati. Apalagi sholat-sholat di mall. Sejadahnya, masya Allah warnanya udah berubah. Ya kan, udah banyak lumutnya. Ya Allah. Kayaknya kita ragu kalau sholat-sholat di tempat begitu. Lebih baik sholat di masjid.
Makanya orang kalau bulan puasa bentar lagi puasa nih, pada puasa di mall. Itu sebenarnya sengsara itu. Sengsara di mall. Kita ke sono ngantri. Ya kan? Nunggu udah banyak orang. Dapatnya akhirnya ntar. Orang udah selesai makan baru kita. Mau sholat ngantri. Udah gitu tempatnya kecil. Wah, berantakan. Pulang udah ketinggalan sholat tarawih. Nah, mendingan kita di rumah. Tuh, pakai bawang juga enak, pakai bihun, pakai kerupuk mie, ya kan, sambelnya yang agak kental, masya Allah. Pakai lontong 3, ya kan, kuah 1, ya kan, semangkok, sama kolak biji salak, subhanallah, ya kan, luar biasa, ya. Habis maghrib baru kita makan, tarawih kagak kekenyangan. Ya, jadi itu cara mencuci najis. Jadi najis itu ada macam-macamnya, ada 3 macam. Najis yang berat, yang ringan, yang pertengahan. Cara mencucinya, kalau yang berat mah dengan 7 kali dengan air, salah satunya dengan debu. Kalau yang pertengahan, mutawasito, nyucinya itu benar-benar bersih, zatnya hilang, warnanya hilang, baunya hilang, gitu. Kalau yang ringan kayak kencing bayi yang belum makan apa-apa cuma susu, maka itu cuma dipercikkan air aja, gitu ya. Kira-kira paham gak Ibu ya? Pak paham ya? Jadi ini saja mengenai fikih. Tentang fikih insyaallah minggu depan, insyaallah malam Selasa depan kalau kita sehat, kita ketemu lagi membahas tentang hadis. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan Bang Ajat? Kayaknya Bang Ajat banyak. Ada pertanyaan ini nih, dikit ya Bu. Dari Bang Ajat nih. Tentang yang lagi viral. Nah, orang sekarang ada yang berumah tangga tapi nggak mau punya anak. Namanya bahasa kerennya apa? Child free ya? Apa? Child free, ya gini deh ya. Saya mau kurang. Nah itu nggak mau punya anak. Jadi dia itu katanya repot, ngabisin duit. Kalau punya anak repot katanya. Kalau tuh anak bener, kalau celeng, ya kan. Bagaimana pandangan Islam? Nah ini menurut pandangan Islam, ini menyalahi kodrat daripada perkawinan. Justru perkawinan itu tujuannya adalah untuk memelihara generasi, memelihara jenis kita supaya berkembang. Makanya Nabi paling suka itu punya umat yang banyak keturunannya, anaknya banyak kayak anak kucing, ya kan? Beranak lagi itu yang bagus daripada punya anak 1, punya anak 2. Itu paling bangga. Kata Pak muka sirum bikumul umam, aku bangga kepada umatku yang banyak keturunannya, gitu. Makanya kalau di anak KB tujuannya membatasi anak itu haram. Kayak spiral ya Bu ya. Spiral itu haram. Itu selamanya nggak punya anak itu haram. Tapi kalau untuk mengatur kelahiran anak itu boleh. Boleh. Nah, jadi ini pemikiran begini nih, pemikiran orang yang egois, yang mau enak sendiri, hedonisme, materialisme, mikirnya harta mulu, nggak mau punya anak. Padahal justru kalau punya anak itu justru rumah tangga lebih bahagia daripada nggak punya anak ya Bu ya. Kita pulang capek ngelihat anak, ya kan, senang bagi emaknya ya marah-marah mulu kali emaknya bapaknya, tapi kalau ngelihat anak pulang kayak capeknya hilang. Jadi anak itu penghibur kita dan melanjutkan generasi kita. Makanya itu pemikiran yang
normal kalau menurut saya. Udah normal orang-orang gitu. Kenapa nggak normal? Karena imannya nggak ada. Kenapa imannya nggak ada? Agamanya nggak ada. Nggak ngaji dia mah nggak pada ngaji. Dari kecilnya nggak diajarin ngaji. Makanya udah gedenya jadi pada robot. Makanya otak doang yang dipakai. Justru hidup tenang itu kalau punya anak. Maka di Jepang, di negara-negara barat, sekarang orang negara-negara pada kerepotan ngurusin orang-orang yang nggak punya keturunan, nggak mau punya anak di Jepang. Jadi akhirnya tuanya nggak ada yang ngurus, akhirnya pemerintah yang ngurus, repot. Kalau kita kan alhamdulillah Indonesia, anak banyak 4-5 diurusin, udah tua nih sakit-sakitan, diurusin sama anak-anak perempuan. Ntar kalau nggak betah di sini, ntar ke rumah anak ini, ntar nggak betah sini, wah, ntar di sini orang tua, begitu enak. Tapi kalau di barat, di Jepang, itu ditaruh sama negara di camp, satu tempat, iya dibuang ibarat. Tuh, itulah ya benarnya kebenaran ajaran Islam. Begitu ya, Bang Ajat ya tentang apa namanya nikah tidak mau punya anak. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, walakal ya mahmud. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Dan ya Rabbi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa jami sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jiranina wa liman haqqan alaina. Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil ilmi wa akrim bil taqwa wa bil afiyah. Allahumma ja'al auladana auladan sholihin wa banatina banatin sholihatin. Nabiyina lana wa li amatil muslimin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.